Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi kepada Bapak Ibu panelis dan juga para peserta webinar kali ini. Selamat datang di webinar SAPPK. Webinar ini merupakan seri rangkaian dari paparan dan diskusi daring atau online yang dimulai dari bulan Juni saat ini, hari ini, hingga pertengahan Agustus 2020. Di mana kali ini topik yang akan dibawakan pada hari ini adalah kebijakan, perencanaan, dan perancangan lingkungan binaan penyongsong kehidupan baru atau new normal. Berikut merupakan susunan rundown acara webinar SAPPK pada hari ini, Kamis 18 Juni 2020. Acara dimulai dari pukul 9 pagi hingga 11 pagi, yang dimulai dengan sambutan Dekan SAPPK oleh Ibu Dr. Sri Mariati SPMIP, lalu dilanjutkan dengan pembukaan acara webinar dan penyampaian tata tertib oleh moderator, yaitu Profesor Insinyur Haryo Winarto, M.Eng, PhD. Lalu pemaparan materi pertama oleh narasumber 1 oleh Pak Ridwan Sutriyadi, ST.MT, PhD. Dilanjutkan oleh pemaparan materi kedua oleh narasumber kedua oleh Dr. Insinyur Wicaksono Sarosa. Dan kemudian dilanjutkan oleh sesi pembahasan atau ulasan oleh pembahas satu oleh Bapak Dr. Deli Hudalah STMT MSc. Kemudian pukul 10.30 hingga 10.45 dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab yang dimoderator oleh Bapak Profesor Insinyur Haryo Winarto MN PhD, dan dilanjutkan hingga sesi kedua pada pukul 10.55. Kemudian sesi hari ini akan diakhiri oleh pembaca kesimpulan dan penutupan acara webinar oleh moderator Bapak Profesor Insinyur Haryo Winarto MN PhD. Untuk mempersingkat waktu, maka saya persilahkan kepada Ibu Dr. Sri Mariati SPMIP sebagai Dekan SAPPK untuk memberikan sambutan pembukaan acara webinar hari ini. Semoga Ibu, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Zaki. Yang terhormat Bapak Wicaksono Sarosa, yang terhormat para partisipan webinar SAPPK, Bapak Ibu dosen yang saya banggakan, serta para ketua KK di lingkungan SAPPK yang saya hormati. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan merupakan unit kerja akademik di ITB yang terdiri atas 9 kelompok keahlian dengan fokus objek kajian pada lingkungan binaan dengan skala pengkajian makro, dalam hal ini kebijakan, perencanaan, hingga desain atau perancangan. Salah satu program kerja SAPPK 2020-2024 adalah berkontribusi pada penyelesaian masalah bangsa. Pada saat ini kita sama-sama mengetahui bahwa bangsa Indonesia, sebetulnya tidak hanya bangsa Indonesia, tetapi di seluruh dunia sedang menghadapi masalah terkait dengan pandemi COVID-19. Adanya pandemi ini menuntut berbagai perubahan yang kita sebut sebagai perubahan era ya, atau kebiasaan baru. Dan untuk menuju ke sana kita pada saat ini sedang mempersiapkan masa untuk menuju tersebut. Perubahan-perubahan yang terjadi tentu saja akan mempengaruhi bagaimana kebijakan dilakukan, kemudian bagaimana proses perencanaan dan juga perancangan dan desain lingkungan binaan. Untuk berkontribusi pada penyelesaian masalah bangsa, Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan menyusun sejumlah webinar
webinar pertama, seri pertama dapat Bapak Ibu lihat, kita mulai dari tanggal 18 Juni hingga 13 Agustus, yang merupakan kontribusi dari 9 kelompok keahlian yang ada di SAPPK. Seri webinar pertama ini insya Allah akan dilakukan setiap Kamis pukul 9 sampai 11 dan terbuka untuk umum. Silakan Bapak Ibu nanti bisa mengikuti seri webinar ini dengan topik yang pertama adalah bagaimana proses, bagaimana kebijakan, perencanaan, dan perancangan menyongsong New Era. Tentu saja nanti setelah sesi webinar tahap pertama ini yang akan selesai pada bulan Agustus, kita akan lanjutkan dengan sesi-sesi webinar lainnya yang diperkirakan yang merupakan solusi untuk permasalahan bangsa yang dihadapi pada saat ini maupun di masa yang akan datang. Selamat berseminar, semoga acara yang kita adakan ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak. Baiklah, selanjutnya kita akan mulai acara seminar ini. Nanti akan dipandu oleh Bapak Profesor Haryo Winarso. Namun demikian, sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu Bapak Profesor Haryo Winarso. Profesor Haryo Winarso menyelesaikan pendidikan S3 di Development Planning Unit University College London atau UCL. Kemudian pada saat ini Bapak Profesor Haryo mesti termute ya. Jadi saya ulangi lagi, jadi Profesor Haryo Winarso menyelesaikan pendidikan S3 di Development Planning Unit University College London. Saat ini Profesor Haryo Winarso adalah Ketua Senat Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, juga merupakan Ketua Kelompok Keahlian Perencanaan dan Perancangan Kota. Pak Haryo Winarso juga sebelumnya pernah menjadi Kepala Urban Planning and Design Research Group. Kemudian juga Pak Haryo Winarso pernah juga menjadi Atase Pendidikan dan Kebudayaan di Amerika. Pak Haryo Winarso banyak menulis dan juga melakukan penelitian dalam bidang land and housing development, peri-urban and inner city development, dan serta urban mega project. Ya, selanjutnya saya serahkan kepada Pak Haryo Winarso untuk memoderatori acara. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dekan, Ibu Sri Mariati, dan sekaligus saya juga ingin mengucapkan selamat sekali lagi sebagai Dekan perempuan pertama di SAPPK, di fakultas atau di sekolah perencanaan, sekolah arsitektur, perencanaan, dan pengembangan kebijakan. Selamat pagi dan salam sejahtera. Assalamualaikum bagi kita semua. Ada Pak Wicaksono, ada Pak Ridwan, ada Pak Delik, ada Pak Aswin sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik, dan kepada Bapak Ibu semua peserta webinar ini yang sekarang sudah tercatat sekitar 180-an, cukup banyak. Terima kasih atas kehadirannya. Seperti disampaikan tadi, saya akan menjadi moderator untuk dua sesi presentasi dari Pak Iwan dan Pak Ridwan dan Pak Wicak. Pak Ridwan itu adalah dosen di di SAPPK, di PWK, dan sekaligus Kaprodi. Pendidikan beliau adalah PhD dari Florida dan Magister dan ST dari ITB, dan sekarang adalah Ketua Prodi Urban Planning dan PWK, S1 PWK, kemudian juga Head of Planning Tools Development Indonesian of IAP, salah satu ketua IAP Jawa Barat ya, dan
apa ini? Ya, IAP Jawa Barat. Interest dia dan Pak Ridwan ini sudah banyak sekali menulis buku, mungkin sudah lebih dari 8 buku. Antara lain mengenai Smart City, Inovatif City, ICT, dan perencanaan kota. Saya kira itu, dan beliau mengajar perencanaan kota. Saya akan memperkenalkan Pak Wicak nanti, tapi semua orang juga sudah mengenal Pak Wicak, saya kira. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan aturan yang akan kita pakai untuk webinar ini. Yang pertama adalah mengenai pertanyaan. Pertanyaan itu bisa dilakukan kepada narasumber dengan melakukan Q&A pada platform Zoom. Jadi silakan menulis di sana untuk platform Zoom. Kemudian kalau ada pertanyaan double, nanti akan ada panitia yang mengatur supaya tidak terjadi double, tetapi pertanyaan yang banyak itu akan mendapat tanda jempol gitu, dan itu yang akan kita sampaikan. Peserta yang menyampaikan tanpa menggunakan fitur Q&A tidak akan ditanggapi oleh narasumber. Walaupun nanti mungkin boleh saja ada pertanyaan langsung, saya kira kalau memang satu yang burning questions. Baik, tapi sebelum memulai, saya ingin sebagai Ketua KK, I'll take the liberty untuk menjelaskan, memperkenalkan kakak saya gitu ya, hanya dalam waktu mungkin setengah menit. Jadi kakak PPK ini adalah satu dari kakak perencanaan dan perancangan kota, adalah salah satu dari 9 kakak yang ada di SAPPK. Ya, kemudian kita mempunyai kegiatan itu riset dan mendorong inovasi dalam perencanaan manajemen perkotaan, melakukan konsultansi. Kami sudah melakukan beberapa riset dari tahun per tahun. Silakan terus. Next. Ada riset yang tahun 20 ini, 2020 sudah dilaksanakan. Nah, beberapa riset yang bekerja sama dengan institusi luar negeri ataupun institusi di dalam negeri, dan KKPPK juga sudah menerbitkan beberapa publikasi yang bisa dilihat. Next, beberapa publikasi yang sudah disampaikan. Ada working paper yang kami publish sekitar 3-4 working paper tiap tahun, dan yang di bawahnya itu adalah beberapa publikasi buku oleh Pak Ridwan. Kemudian anggota dari KK ini ada next. Ya, bisa dilihat di sana beberapa anggota kami. Juga ada asisten yang mengikuti atau kami sebut sebagai research associate yang membantu penelitian, pengajaran juga, dan juga melakukan konsultansi. Dan selain itu kita juga mempunyai mahasiswa PhD yang dibimbing oleh dosen-dosen SAPPK cukup banyak untuk sampai tahun ini. Dan mereka sebagian adalah mengerjakan atau dalam tema-tema yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan di KKPPK. Baik, itu sekilas mengenai KKPPK. Sekarang marilah kita mulai dengan presentasi dari Pak Ridwan. Mudah-mudahan Pak Ridwan sudah full recovery, karena pagi tadi kelihatannya ada masalah dengan perutnya. Tapi mudah-mudahan sekarang sudah. Silakan Pak Ridwan. Dimulai 20-25 menit. Terima kasih Pak Moderator, Pak Haryo, dan sekaligus Ketua KK. Saya Ridwan. Ini
sebetulnya yang disampaikan bukan sesuatu yang selesai, tetapi ini untuk memicu justru riset-riset berikutnya. Jadi sebetulnya ini bukan studi yang sudah selesai, tetapi ini merupakan penelusuran studi yang pernah dilakukan, begitu ya. Jadi mulai tahun 2004, ketika waktu itu sudah mulai memikirkan S3, saya menulis tentang kajian literatur tentang struktur ruang kota, begitu ya. Nah, ketika mengkaji tentang struktur ruang kota, terdapat pengembangan konsep tentang struktur ruang kota mulai dari tahun 60-an, begitu ya, tentang konsep urban field, terus kemudian tahun 70-an berpikiran bahwa kota sebagai satu network, begitu, dengan kota yang lainnya, terus kemudian harus sistemik dan seterusnya. Nah, masuklah ketika pembahasan struktur ruang kota pada era tahun 80-an. Di mana pada tahun 80-an itu di pertengahan tahun, baik di Eropa maupun di Amerika, muncul konsep baru tentang telecommuting, begitu ya. Struktur ruang kota yang dipengaruhi oleh bisa bekerja tetapi basisnya bisa di tempat tinggal, begitu ya. Nah, seiring dengan pengembangan konsep telecommuting itu, berkembang pula di Amerika, begitu ya, aturan tentang contingent workers. Contingent workers itu mereka yang bisa bekerja tanpa harus pergi ke tempat kerja, begitu ya. Jadi mereka bisa tinggal saja di rumah. Terus kemudian setelah itu di era berikutnya tahun 90-an banyak penggiat yang tadinya menstudi tentang struktur ruang kota, terus kemudian membahas tentang kaitan contingent workers ini tentang terkait dengan struktur ruang kota. Nah, salah satu di antaranya yang menstudi pada tahun 90-an mendekati tahun 2000-an ialah Jean Giuliano yang menstudi contingent workers dalam konteks job housing balance, begitu ya. Job housing balance itu hubungan antara tempat tinggal dengan tempat bekerja, bagaimana untuk membuat satu struktur ruang kota lebih dari satu pusat yang balance, begitu ya, supaya tidak terjadi kemacetan dan seterusnya. Nah, 10 tahun kemudian kami mencoba penelitian dengan S1, begitu ya, tentang konteks contingent workers ini, menjabarkan teori dari Jean Giuliano untuk Metropolitan Bandung. Jadi waktu itu yang diambil kasusnya di Gede Bage dan Ujung Berung, begitu ya. Dan tertunjukkan beberapa hasil. Terus kemudian 10 tahun kemudian, tahun 2018, kita coba lagi di pinggiran kota Bandung, ada juga. Nah, mungkin ini secara garis besar, saya akan, tidak bisa, ini ke halaman berikutnya, bisa. Ini diinisiasi untuk mendorong sebetulnya kebiasaan perencana kota untuk senantiasa alert atau berpikiran memikirkan perubahan-perubahan yang terjadi, termasuk diantaranya ketika Ibu Dekan mendorong bagaimana respons para perencana wilayah dan kota tentang adanya bencana pandemi ini, begitu ya. Di mana seorang perencana kota harus kredibel sampai harus bertanggung jawab. Nah, terus kemudian ada juga kenapa ada istilah rekalibrasi, begitu ya. Rekalibrasi diungkapkan oleh penggiat juga job housing mismatch dan job housing balance tentang struktur ruang kota dari Berkeley, yaitu Robert Cervero, yang menunjukkan bahwa beberapa fakta, setidaknya ada 9 ini fakta. Kenapa mesti rekalibrasi ketika kita merencana kota? Bahwa pengembangan kota senantiasa itu harus memiliki konteks, bukan hanya ketika merencanakan satu kota, hanya kota itu saja, tapi dalam konteks yang lebih luas, begitu ya. Terus kemudian yang kedua ada perubahan teknologi dan kehidupan sosial, begitu ya, untuk merespons perubahan itu. Kemudian masyarakat kota yang lebih baik antar hubungan akses dan aktivitas, terus kemudian modal sosial dan kemasyarakatan, kemudian muncul juga ruang bersama, begitu, terus kemudian jalan-jalan yang lengkap, terutama untuk melakukan pergerakan tanpa moda, begitu ya, dengan daya kaki yang menunjang keselamatan, begitu. Terus kemudian ada kesetaraan sosial, keragaman, dan peluang pengembangan. Jadi rekalibrasi dalam konteks perencanaan kota ini lebih menekankan kepada perumusan ulang hubungan antara manusia, aktivitas, dan ruang di era penduduk yang demikian padat, persoalan
kota makin berkembang dan banyak tawaran teknologi yang dapat dimanfaatkan di antara upaya untuk tetap mendorong kota adil dan berkelanjutan. Jadi secara singkat dalam satu kata, Cervero cerita sudah ada beyond mobility begitu ya. Jadi harus ada penilaian ulang begitu ya. Nah, bagaimana dengan tema perencanaan kota? Tantangan bagi perencana kota tidak hanya mampu menjawab apa yang telah dan sedang terjadi pada saat ini begitu ya, karena kompleksitas persoalannya begitu ya. Tapi apa yang mungkin terjadi berikutnya dan apa tindakan yang paling tepat untuk menyelesaikannya, sehingga kalau kita melihat untuk konteks Indonesia, misalnya Permen PU nomor 20 tahun 2011 atau Permen ATR nomor 16 tahun 2018, sebelum ke kontennya itu sendiri, maka merencana kota harus diawali dengan temanya dulu, mengembangkan kota itu yang akan kita rencanakan apa gitu ya. Jangan-jangan sama saja begitu ya. Tidak terfokus. Jadi maksud di sini tema perencanaan kota ini lebih kepada menekankan tema pengembangan kotanya. Terus kemudian ini ada hasil analisis dari Ernst & Young bahwa kembali lagi bahwa pembangunan kota yang berbasis kepada masyarakat memberikan kritik terhadap tema pembangunan kota yang populer saat ini, apapun temanya begitu ya. Ini juga menunjukkan bahwa tema-tema pengembangan kota sekarang lebih kepada bagaimana upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan warganya. Nah, mungkin nanti Pak Wicak di bagian kedua bisa memberikan gambaran yang lebih tentang kota untuk semua, begitu ya. Nah, bagaimana di era pandemik ini yang saya juga tidak terfikirkan menghubungkan antara kontingen workers dengan era pandemik ini, tapi terus kemudian bisa memberikan semacam pemikiran lanjut tentang riset yang bisa dilakukan. Nah, ada kota merupakan pusat dari pandemi, begitu ya, epicenter dari pandemi, begitu ya. Bagaimana kita jadi harus dibiasakan untuk berdiam di rumah, padahal berdiam diri di rumah biasanya kita selalu beraktivitas keluar kota, ini keluar rumah, begitu ya. Ini kok mirip seperti kegiatan kontingen workers itu, di mana aktivitas bekerja itu melakukan home-based activities. Tetapi nanti kita lihat definisi kontingen workers, lemah hubungan dengan lokasi tempat bekerja karena sifatnya yang lebih kepada pengembangan dari jasa begitu ya. Terus kemudian bagaimana untuk membantu memahami kehidupan perkotaan setelah pandemi dan seterusnya, ini diambil dari website yang di bawah, tautan yang di bawah. Nah, terus kemudian pada tautan yang sama mereka mengundang 12 pakar tentang bagaimana respons terhadap satu kota begitu ya, terhadap pandemi ini begitu ya, di mana pakar ini ada pakar kreativitas, pakar sosial, pakar budaya begitu ya. Nah, inilah beberapa kata yang menjadi kunci begitu ya, pernyataan yang menjadi kunci begitu ya. Yang pertama, krisis dapat membawa kepada pengaturan ulang diikuti pengembangan kreativitas. Nah, ini jadi mengingatkan kembali bahwa ada kesan rekalibrasi tadi untuk konteks perencanaan harus seperti bagaimana ini pengaturan ulang tersebut. Kemudian yang kedua, jika pandemi hilang, maka di era AKB itu 10 dari 1 juta pekerjaan jasa di perkotaan akan hilang. Nah, bagaimana itu begitu ya? Wali kota akan lebih siap menghadapi pandemik di masa yang akan datang begitu ya. Meskipun melalui pandemi kota-kota dapat kembali secara pasti begitu ya, lambat atau slowly and surely itu menjadi lebih besar dan padat lagi begitu ya. Namun demikian sulit juga untuk memprediksi AKB tersebut sehingga dapat mengembalikan konsep yang baru tentang urbanisasi, apakah itu deurbanisasi atau terjadi suburbanisasi dan seterusnya. Tanpa tempat berlindung yang aman, akses ke layanan dasar ini tidak akan ada artinya. Jadi ada pemahaman tentang pentingnya pemenuhan akan kebutuhan dasar, terus kemudian tempat tinggal, dan tentu saja untuk bekerja. Berikutnya tentang migrasi, terus kemudian ada masa pandemi ini menyadarkan bahwa kota sangat tergantung kepada pekerjaan layanan dasar, begitu ya, di mana mereka inilah yang tidak bisa melakukan kontingen workers, begitu ya, karena mereka merupakan para pekerja yang bekerja di bidang layanan dasar satu kota, begitu, sehingga mereka menjadi penting untuk pergi ke tempat mereka bekerja, apa itu tukang sampah dan seterusnya, begitu ya.
Terus kemudian sejarah mengajarkan bahwa krisis membawa kepada bentuk baru tata kelola pemerintahan. Akan seperti bagaimana ini? Itu mungkin seterusnya, tapi saya ringkas saja begitu ya. Kalau didefinisikan secara sederhana, kontingen workers itu lebih menekankan kepada pekerjaan yang sifatnya lepas atau pekerjaan kontrak atau hubungan kerja dengan lokasi tempat kerja bisa diatur. Ada yang mengistilahkan juga kemudian pada era tahun 2010-an flexi work begitu ya. Tapi pada tahun 80-an yang sudah ada kebijakannya di Amerika itu istilahnya contingent workers. Meskipun ada cons-nya begitu ya, ada kontranya bahwa contingent workers seperti mengalihkan tanggung jawab kepada pribadi orang pelakunya itu sendiri. Kalau saya berpendapat dengan dua kali riset begitu ya, tadi mengaplikasikan yang Jean Giuliano itu kok mirip yang terjadi sekarang begitu ya. Kita dipaksa menjadi contingent workers, bekerja di rumah begitu ya. Dan internet serta listrik kita mensubsidi sendiri begitu ya. Untuk melakukan aktivitas bekerja dan juga anak-anak melakukan aktivitas sekolah untuk itu. Gitu ya. Ini banyak definisi bahkan dibahas dalam urban geography begitu ya tentang contingent workers itu tadi. Namun demikian ini seperti yang tadi di pendahuluan bahwa cerita tentang contingent workers itu di sini diposisikan dalam konteks pembahasan struktur ruang kota, khususnya dalam konteks job housing balance di era tahun 80-an, di mana di era tahun 80-an tersebut muncul alternatif struktur ruang kota yang sifatnya telecommuting tadi. Kenapa telecommuting muncul di Amerika dan di Eropa? Karena pengembangan dari sektor jasa. Kemana sektor-sektor yang lainnya? Sektor yang lainnya ada yang pindah ke kawasan pinggiran, bahkan bukan hanya pindah ke kawasan pinggiran lagi, tapi pindah ke negara yang lain begitu ya. Sehingga yang lebih cocok untuk cerita workers inilah pengembangan dari sektor-sektor jasa tadi. Yang menjadi catatan di era pandemik, apakah kelompok non-contingent workers pun bisa dipaksa untuk beraktivitas sebagai layaknya contingent workers? Apakah contingent workers yang paling nyata juga begitu ya, bisa memberikan kontribusi terhadap penataan ruang di era pandemik ini begitu ya? Terus kemudian studi tentang contingent workers di tahun 90-an ini berupaya mendetailkan hubungan antara karakteristik pergerakan antara tempat tinggal dengan tempat bekerja. Diharapkan contingent workers itu pergerakannya lebih efisien karena tidak memiliki hubungan erat dengan tempat kerjanya. Lokasi tempat kerjanya bervariasi begitu ya, berkaitan dengan studinya Jean Giuliano itu. Ada yang di pusat kota, ada di kawasan pinggiran, dan memerlukan studi detail untuk menganalisisnya. Meskipun ada kekhususan, katanya ada yang terkumpul di kawasan pinggiran, tapi ternyata setelah dilihat lebih lanjut, di pinggiran itu ada pusat aktivitas berupa high-tech begitu ya, pusat kerja high-tech. Kemunculan contingent workers di pinggiran kota Bandung belum dapat mengubah organisasi atau pengelolaan cara bekerja di pusat-pusat kota. Itu intinya begitu ya. Terus kemudian contingent workers di kawasan pinggiran kota yang sudah melokal, tapi tergantung dari karakteristik kawasannya yang homogen dan masih belum dapat dikaitkan dengan keberadaan pemanfaatan TIK, ini untuk mengurangi pola pergerakan ke tempat kerja. Nah, tahun 2008, studi yang dilakukan di sekitar Bandung itu menunjukkan hanya bagian dari contingent workers saja yang bisa mengurangi pergerakan ke tempat kerja itu, yaitu mereka yang merupakan masuk ke dalam kategori wira swasta. Tetapi ada catatan juga ketika survei dilakukan dengan responden lebih dari 200 orang itu menunjukkan bahwa kehadiran telepon genggam, perangkat teknologi pada waktu itu memang belum mampu mengurangi pergerakan ke pusat kota karena lebih ada budaya tatap muka. Bahkan justru bisa meningkatkan frekuensi tatap muka itu gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, ini studi dilakukan pada tahun 2018 itu di lokasi dengan tema spesifik Sunda Polis begitu ya. Namun demikian karakteristik contingent workers yang sudah mulai melokal itu belum menunjukkan hubungan dengan tema pengembangan kawasan tadi begitu.
Nah, apa umumnya karakteristik pekerja di situ? Itu pekerja lepas, buruh tani, begitu ya. Sebagian kecil ada yang bekerja jasa, begitu ya. Dan buruh tani itu bekerja di sekitarnya itu, begitu. Kenapa demikian? Karena ini merupakan salah satu daerah di Ujung Berung, di Kecamatan Ujung Berung, tetapi masih masuk ke Kota Bandung, aktivitasnya pertanian. Jadi tidak bisa pindah kalau ini dimunculkan sebentar. Ini mungkin ringkasannya, tetapi saya lewat saja karena takut. Ya, 5 menit lagi Pak Ridwan. Iya Pak. Nah, bagaimana kalau kontingen workers ini dikaitkan dengan masa pandemi, begitu ya? Ada hal yang sepertinya bisa dikaitkan dengan kondisi kontingen workers, tetapi perlu pendetailan, gitu ya. Bahwa pola pergerakan dibatasi, baik ke tempat bekerja maupun ke tempat aktivitas lainnya. Pola pergerakan bekerja pun dikurangi dan diharapkan dapat bekerja di rumah seperti kelompok kontingen workers ini. Kontingen workers lebih berkesesuaian untuk kondisi pandemi, tetapi harus dapat didetailkan kembali aktivitasnya. Karena dari studi terdahulu hanya kelompok jasa bersifat wira swasta saja yang dapat mengurangi pergerakan secara signifikan itu. Kemudian ada pengurangan pola pergerakan bekerja, dapat mengubah kelompok non-kontingen, begitu ya. Modifikasi kontingen workers yang dapat menjaga jarak fisik, begitu ya. Terus kemudian sebaran kelompok kontingen workers atau non-kontingen yang selama pandemi bekerja di rumah, terutama di kawasan pinggiran, dapat dipertimbangkan menjadi bagian dalam upaya membangun ketangguhan lokal. Nah, oleh sebab itu mungkin saya akan skip saja ke belakang, apa kemudian yang bisa dikembangkan dalam riset lanjutannya. Aktivitas non perkotaan seperti bagaimana mengembangkan sirkular ekonomi, circular city, begitu ya, terutama ketangguhan pertanian, begitu ya. Terus kemudian ada juga bagaimana kepentingan sosial budaya yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, begitu ya, untuk beraktivitas di kawasan pinggiran tadi. Pendalaman faktor-faktor untuk mengubah pola aktivitas itu. Terus kemudian pola jelajah di sekitar rumah ini bagi kontingen workers yang ada di pusat kota karena ada pengelompokan, demikian juga di kawasan pinggiran. Bagaimana pengembangan konsep neighborhood unit untuk mendorong ketangguhan lokal, bagaimana menjamin ketangguhan lokal yang ditopang oleh ketahanan pangan. Terus kemudian tema pengembangan kawasan yang mengadopsi kota kompak, begitu ya, ada aktivitas, jadi dianalisis bagaimana aktivitas hariannya, apa yang harus dilakukan outdoor dan apa yang bisa indoor. Tema pengembangan kawasan yang mengadopsi kota kompak tadi, begitu ya. Konsep neighborhood unit untuk mendorong ketangguhan lokal, ini ada beberapa alternatif, mungkin bisa didetailkan, begitu ya. Itu mungkin Pak Haryo, mohon maaf kalau saya terlalu panjang, Pak Moderator. Mungkin demikian presentasi dari saya. Saya akan stop share, Pak. Ya. Terima kasih Pak Ridwan. Sambil menunggu Pak Wicak share. Jadi Pak Ridwan sebenarnya ingin menyampaikan satu riset agenda for research untuk next, dengan membandingkan bahwa contingent worker itu barangkali bisa menjadi contoh untuk satu keadaan yang pandemik di mana orang-orangnya harus di rumah. Kira-kira itu yang ingin disampaikan, tapi tolong ditunjukkan dulu CV Pak Wicak. Jadi Pak Wicak itu mendapat PhD dan Master dari Berkeley, jadi dia termasuk salah satu mafia Berkeley. Enggak ya? S1 dari arsitektur UGM, dari ITB. Saya itu salah ngomong karena beliau ini sekelas dengan saya di SMA dan di SD, jadi saya suka salah ngomong dengan beliau. Kemudian professional worker-nya adalah professional experience. Beliau ini sekarang adalah direktur, founder dari Ruang dan Waktu yang sudah sangat terkenal. Kemudian co-founder dan chairman untuk Kemitraan Habitat, pernah menjadi chairman di sana. Kemudian menjadi, dan ini sampai sekarang beliau ini adalah salah satu member dari advisory board dari Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan. Jadi kami mempunyai
bisa report, salah satunya adalah Pak Wicak ini. Dan ini juga menjadi member dan board of Center for Indonesian Strategic Development Initiative CISDI. Interestnya banyak sebenarnya, termasuk melukis sebenarnya Pak Wicak ini. Tapi yang di dalam akademik yang itu adalah sustainable development, good governance, urbanization, urban planning and design, dan beliau mengikuti habitat dari awal dan juga hampir ke semua negara di Asia Selatan itu pernah. Beliau ini mengajar di beberapa tempat. Saya kira sangat tepat untuk kemudian menuliskan dalam bukunya yang terakhir terbit, yaitu Kota untuk Semua. Barangkali hari ini beliau akan menyampaikan sedikit itu dalam kaitan tentunya bagaimana dia bisa juga mewadahi aktivitas yang terpengaruh oleh pandemi ini. Silakan Pak Wicak. Terima kasih Pak Haryo. Teman bermain dari sejak SD. Terima kasih juga Pak Ridwan, Bu Dekan, Bu Sri Mariati telah mengundang saya untuk sedikit berbagi mengenai buku yang sebentar lagi ini coba saya tidak bisa, you cannot, mungkin screen share-nya mesti dimatiin dulu yang sebelumnya. Oh, udah ya. Oke, jadi bagaimana yang Pak Ridwan sampaikan kepada saya pada waktu itu, saya diminta untuk sedikit cerita mengenai buku yang memang baru terbit baru-baru ini, tapi prosesnya sebenarnya panjang, lumayan panjang. Buku ini, sebagaimana yang pernah saya sampaikan di beberapa occasions, untuk dibaca oleh banyak pihak. Ya. Jadi kalau bagi profesor seperti Pak Haryo mungkin terlalu enteng, terlalu ringan. Tapi ini untuk banyak pihak. Nah, pada kesempatan ini nanti belakangan dalam diskusi saja. Coba dikaitkan dengan tema contingent workers dan ketangguhan lokal itu yang tadi sebenarnya Pak Ridwan yang sudah menstudi dari tahun 2004 ya kalau nggak salah, luar biasa. Baik, nah kurang lebih kerangka paparan yang akan saya sampaikan di sini sekilas mengenai buku yang baru saja terbit dan kemudian implikasi pada perencanaan kota dan wilayah terkait dengan apa yang menjadi argumen di dalam buku itu, dan kemudian juga nanti dalam diskusi saja saya coba kaitkan dengan tema yang ada pada saat ini kita miliki. Jadi latar belakangnya sebagaimana yang kita semua sudah ketahui bahwa dunia ini semakin mengota, semakin banyak penduduk di dunia maupun di Indonesia yang tinggal di kawasan perkotaan. Mungkin bagi kita-kita yang belajar persoalan perkotaan ini bukan sesuatu yang baru, bukan isu gitu. Tetapi kalau banyak pengambil keputusan masih mengira kita ini negara agraris. Banyak pimpinan politis masih mengira bahwa penduduk kota itu jauh lebih sedikit daripada penduduk perdesaan atau non perkotaan. Nah ini salah satu yang upaya saya untuk mencoba mengangkat fakta ini. Ya. Kemudian nantinya kita juga perlu diskusikan bahwa apakah pandemi yang mengglobal ini benar-benar sebagaimana beberapa orang pernah mengatakan akan terjadi deurbanisasi ya, karena orang karena mendapatkan kenyamanan dari work from home, kemudian akhirnya memutuskan untuk benar-benar work from villages atau dari desa dan sebagainya. Apakah benar akan terjadi deurbanisasi? Itu nanti kita bisa diskusikan. Tetapi dugaan saya pribadi, proses urbanisasi itu akan terus berlangsung, mungkin slow down a little bit, tetapi masih terus akan berlangsung. Urbanisasi ini
dari berbagai studi dari sudah cukup lama, sampai 10 tahun terakhir ini banyak studi yang mencoba mengkaitkan urbanisasi dengan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan per kapita dan sebagainya, ternyata mendapati korelasi kuat kecuali di situasi-situasi di mana terjadi urbanization without development. Jadi itu karena di Afrika misalnya itu terjadi rapid urbanization, tetapi nggak ada development-nya karena itu terjadi karena famine, karena ada civil conflicts dan sebagainya di countryside. Nah, kemudian fakta yang lain mengatakan bahwa urbanisasi di Indonesia kalah menyejahterakan dibanding urbanisasi di beberapa negara tetangga. Korelasi hubungan antara peningkatan 1% level of urbanization di Indonesia dengan peningkatan per kapita income kurun waktu yang sama itu jauh lebih rendah dibanding yang terjadi di Tiongkok. Ini of course sebelum pandemi. Jauh juga, bahkan dibanding Vietnam pun kita kalah menyejahterakan. Artinya apa? Kita ini urbanisasi yang terjadi di Indonesia ini walaupun rapid di atas rata-rata dunia, itu menguntungkan sebagian segelintir orang, tapi justru banyak yang tidak mendapatkan nikmatnya proses urbanisasi atau manfaat dari urbanisasi ini. Jadi di situ ada cerita sedikit sekilas mengenai siapa-siapa yang lebih mendapatkan manfaat dari urbanisasi dan siapa yang terpinggirkan. Nah, kemudian argumen dari buku ini, dari fakta-fakta tadi, saya mencoba berargumen bahwa kota dan urbanisasi harus bisa dirancang, mungkin kotanya ya, dirancang, dibangun, dan dikelola agar menyejahterakan semua pihak, dimanapun dan kapanpun. Kata-kata dimanapun dan kapanpun ini memang saya tambahkan karena kota itu tidak berdiri sendiri, sehingga seringkali kota itu di dalamnya sendiri bisa dibilang menyejahterakan warganya, sustainable dan sebagainya. Tetapi kalau dia buang sampahnya ke wilayah lain tanpa memberikan kompensasi yang wajar, tentunya berarti dia tidak menyejahterakan warga di tempat sampah itu dibuang. Atau kalau dia menyedot sumber daya dari daerah lain tanpa memberikan kompensasi yang wajar pada wilayah tersebut, berarti dia tidak menyejahterakan semua, ya. Berarti ada orang-orang lain yang mengalami penurunan kualitas hidup dari prosperity yang dinikmati oleh kota. Kapanpun itu berarti menyangkut Indonesia. Nah, itu saya melihat bahwa SDGs dan New Urban Agenda, Sustainable Development Goals, dan New Urban Agenda yang merupakan komitmen negara-negara anggota PBB itu menawarkan kerangka dan visi agar kota bisa menyejahterakan semua orang. Ya, jadi kalau kita menggunakan SDGs dan New Urban Agenda sebagai kerangka dari perencanaan kita ke depan dan sebagainya, tidak harus sama persis, tetapi bisa ya, secara garis besar bisa dijadikan panduan begitu, itu bisa mengarahkan menjadi kota yang menyejahterakan. Nah, di dalam SDG, sebagaimana yang kita semua sudah sering dengar, itu ada 17 tujuan atau goals, ada 169 target, dan ada sekitar 250 something indicators. Nah, dari semua tujuan itu ada tujuan 11 atau SDG 11 yang memang mencita-citakan kota yang aman, tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Tapi kemudian saya melihat bahwa tujuan-tujuan lain, SDG 1 sampai SDG 17 itu pun berkaitan. Jadi jangan hanya terpaku pada SDG 11, karena semua tujuan itu punya kaitan dengan kota, dan kota bisa berkontribusi untuk mewujudkan tujuan itu, sekaligus tujuan itu memberikan panduan bagi kota untuk menjadi lebih baik. Prinsip di dalam Sustainable Development Goals yang mengatakan leave no one behind, tidak ada seorang pun yang boleh ditinggalkan dalam proses pembangunan, itu di dalam New Urban Agenda metamorfosa menjadi
cities for all, bahwa kota ini harus bisa dinikmati oleh semua pihak, ya, semua orang. Ya. Sekelumit contoh mengenai kota dan SDG. Ya, di sini kita coba lihat kalau SDG 1 saya tahu bahwa tidak semua hafal mengenai 17 goals di dalam SDG itu, tapi tidak apa-apa. Ini hanya contoh saja. SDG 1 itu atau goal tujuan pertama itu adalah menuntaskan kemiskinan. Kalau dulu pada waktu Millennium Development Goals sampai 2015 hanya memaruhkan separuh dari orang miskin dengan benchmarknya tahun 1990, sekarang diharapkan pada tahun 2030 itu tuntas tidak ada orang miskin lagi. Ambisius memang, tetapi itu saya kira satu misi yang noble ya, yang mulia. Nah, di sini kota bisa turut membantu mengentaskan kemiskinan dengan mengalokasikan ruang huni dan ruang kerja bagi warga miskin sedemikian rupa sehingga kesejahteraan mereka meningkat. Kita harus benar-benar mengukur bahwa terjadi peningkatan kesejahteraan yang cukup signifikan, misalnya di kalangan bottom 40 ya, 40% orang miskin itu mengalami peningkatan kesejahteraan enggak di dalam suatu dinamika kota yang ada gitu. Nah, itu yang harus kita lihat. SDG 3 itu mengenai kesehatan, akses kepada universal health, kota yang bersih, kota sehat, kota hijau, dan kota aktif. Nah, ini kota aktif itu artinya mendorong orang untuk jalan kaki, bersepeda, dan sebagainya, berolahraga, itu turut berkontribusi pada pencapaian SDG 3. Demikian pula SDG 4 mengenai education, kota sebenarnya bisa mengedukasi. Jadi seringkali orang terpisah antara edukasi itu seolah-olah hanya di sekolah atau di rumah, tapi sebenarnya kota itu turut mengedukasi. Bahkan Hillary Clinton mengatakan it takes a village to educate atau untuk ini seorang anak ya. Jadi seluruh desa, seluruh kampung itu terlibat dalam edukasi. Ki Hajar Dewantoro mengatakan bahwa kita harus melihat semua itu sebagai guru. Nah, saya melihat kemudian, kota ini bisa juga mengedukasi gitu. Percuma kita belajar ngantri di kelas anak-anak, tapi kalau di luaran kotanya semrawut, orang nggak ngantri, nah itu berarti kotanya tidak mengedukasi. Ini sedikit contoh, itu saya ada gambar di kiri atas, itu orang ngantri untuk naik angkot. Ya, saya nggak tahu apakah di Indonesia bisa seperti itu atau enggak. Itu di Cebu, di Filipina, orang ngantri untuk naik angkot. Itu kan di kelas kita diajarkan antri untuk masuk kelas, segala macam, tapi di jalanan kita tidak diajari itu, kotanya tidak mengedukasi. Kemudian di gambar kanan, beberapa gambar mengenai ada patung orang yang membaca, itu mengajarkan kalau kita menunggu ini di dekat stasiun di Korea, itu baca itu bisa memperkaya. Bahkan di sebelah kanan bawah itu kalau kita lihat itu ada, ini yang sering sebarluaskan di WA itu, ada timbangan antara orang gemuk sama anak kecil dan buku gitu, dan itu dianggap lebih berbobot daripada orang gemuk itu. Ini ajaran-ajaran Confucius sebenarnya di Cina yang mengajarkan kalau kita mempelajari ilmu dan sebagainya, dia bisa dilihat sebagai lebih berbobot. Nah, kota bisa mengedukasi warganya dengan berbagai cara. Ini yang saya kira penting untuk kita dorong. Contoh lain dalam konteks SDG 8 itu mengenai decent works, ya, ini penciptaan lapangan pekerjaan dan juga harus nyaman bagi semua pekerja. Seringkali kita lihat kalau OB ya, office boy di kantor-kantor itu harus berangkat dari rumahnya itu setelah subuh masih gelap, dia harus berangkat karena rumahnya jauh sekali di Cikarang dan sebagainya. Karena jam 7 dia harus sampai kantor, bosnya nanti jam 8 atau jam 9 baru sampai kantor dengan naik mobil dan itu kemudian si office boy-nya kembali sampai di Cikarang lagi dalam sudah malam dan sebagainya, besok pagi dan seterusnya, sehingga itu sangat tidak tidak menyejahterakan bagi si pekerja itu. Nah, di sini itu harus mendapat perhatian. SDG 10 terkait dengan ketimpangan. Jadi ternyata
kalau ini salah satu studinya Bank Dunia mengatakan ada ketimpangan itu ada faktor-faktor spasial, ada faktor-faktor sosial, dan faktor-faktor ekonomi. Sehingga kota sebenarnya bisa berbuat secara afirmatif kebijakan-kebijakan spasialnya, sosial, dan ekonominya, sehingga warga yang rentan terpinggirkan itu bisa dikoreksi lah, kurang lebih seperti itu. Demikian juga dengan SDG lain ya. Ini ada contoh-contoh beberapa yang menurut saya sesuai dengan kota yang kontributif terhadap SDG ya, termasuk kaki 5 yang diatur dengan baik dan sebagainya. Nah, implikasi kemudian kita masuk ke New Urban Agenda. New Urban Agenda itu sebenarnya tidak jauh beda nafasnya dengan SDG, hanya ini turunan dari, khusus untuk dunia perkotaan saja. Sayangnya memang New Urban Agenda ditulis dengan bahasa yang saya sering katakan bahasa langitan, sehingga untuk disebarluaskan ke wali kota, ke pengambil keputusan kota dan sebagainya itu seringkali nggak nyambung gitu, nggak bisa, sehingga itu perlu disederhanakan. Nah, buku ini berusaha menyederhanakan New Urban Agenda dengan mengatakan bahwa sebenarnya keseluruhan New Urban Agenda yang 175 paragraf itu bisa disederhanakan menjadi kota untuk semua, kota yang ramah bagi segala usia, keragaman gender, difabilitas, segala suku, agama, dan sebagainya. Tidak boleh lagi orang mau mengajukan izin untuk merenovasi gereja saja, nggak boleh gitu misalnya. Nah, itu kan sesuatu yang sangat tidak yang sara tadi ya, dan sebagainya ya. Nah, termasuk juga di sini yang tadi saya sudah sampaikan, warga wilayah lain dan generasi mendatang. Konsepsi kota untuk semua ini memang dalam diskusi-diskusi penyiapan New Urban Agenda, kebetulan saya ditunjuk oleh pemerintah Indonesia untuk duduk di salah satu yang namanya Policy Units on Urban Governance, sehingga ikut merumuskan New Urban Agenda, masukan lah ya, paling sedikit sekali. Nah, dalam diskusi-diskusi itu teman-teman dari Amerika Latin, dari banyak negara lain, banyak yang mendorongkan konsep Right to the Cities, sebagaimana yang kalau kita bisa baca dari tulisannya Henri Lefebvre, itu filsuf di Prancis, dan kemudian dielaborasi oleh David Harvey. Itu intinya manusia berhak untuk meningkatkan taraf hidupnya, kota dapat mempengaruhi kehidupan warganya, oleh karena itu kita harus terlibat di dalam pembentukan kota, semua orang harus terlibat dalam pembentukan kota. Tapi kemudian dalam diskusi saya sering angkat masalah urbanisasi, masalah migrasi. Dan itu tidak tuntas, sehingga tidak masuk dalam New Urban Agenda. Itu tidak ada persoalan migran itu boleh nggak, berhak terlibat nggak gitu. Nah, di sini di dalam buku ini saya memperluas hak tersebut, memasukkan mereka-mereka yang bukan warga kota, warga dari wilayah yang terkait tadi yang saya sebutkan, maupun kaum migran, kaum pendatang itu juga punya hak yang sama terhadap kota. Semua itu memang mudah dikatakan, easier said than done, sehingga saya perlu mengelaborasi kira-kira tantangan-tantangan yang ada apa sih untuk mewujudkan cita-cita yang luar biasa tadi itu. Ada tantangan ekonomi finansial, sosial budaya, politis, dan sebagainya. Belakangan masuk juga akibat pandemi ya, yang pada waktu saya menyelesaikan buku ini, masalah pandemi ini baru mulai, sehingga tidak bisa banyak masuk. Saya sudah dikejar-kejar penerbit, sehingga saya tidak bisa segera menunggu untuk memasukkan perkembangan COVID-19 ini. Tapi kemudian mencoba membayangkan kira-kira skenario seperti apa ke depannya, dan intinya kota yang untuk semua itu juga harus oleh semua dan dari semua. Ini meminjam ininya Abraham Lincoln ya. Nah, implikasinya apa sih ke tema-tema studi di PWK? Tentunya kita perlu mengidentifikasi dan mencari tahu lebih jauh karakteristik siapa-siapa sih yang terpinggirkan dalam proses-proses perencanaan, perancangan, pembangunan, dan tata kelola kota. Kemudian intervensi kebijakan dan tata ruang seperti apa sih yang bisa mengoreksi kegagalan pasar ruang kota. Karena kita tahu ini ruang kota menjadi pasar, sehingga ada market failure, dan ini perlu dikoreksi. Nah, seperti apa yang bisa jalan? Banyak pemikiran, tapi banyak yang belum bisa jalan. Nah, ini perlu studi yang lebih jauh lagi. Termasuk juga mengubah paradigma para pengambil keputusan yang
agar memperhatikan hal-hal seperti ini bahwa this is not right gitu. Ini sesuatu yang harus kita koreksi. Ini yang menjadi ini saya coba sedikit-sedikit, saya sebenarnya istilah contingent workers ini juga baru belajar dari Pak Ridwan ini sebenarnya. Jadi saya tanya, Pak Ridwan, contingent workers apa sih gitu. Gitu ya. Jadi tapi intinya sebenarnya kalau kota itu untuk semua tentunya harus bisa mengakomodasi dinamika dinamika orang bekerja yang apalagi dengan adanya pandemi ini kemudian orang merasakan nikmatnya bekerja dari jauh ya, sehingga ini pasti akan mengubah dinamika kota. Tetapi again seperti yang saya katakan di awal bahwa proses urbanisasi ini akan masih terus berlangsung, mungkin akan melambat sedikit, tetapi tidak membalikkan atau membuat secara radikal terjadi deurbanisasi, itu saya kira tidak akan terjadi seperti itu. Karena manusia masih ingin face-to-face ketemu, innovation itu memerlukan kalau bahasa sekarang ekosistem inovasi ya. Kalau dulu Manuel Castell mengatakan milieu of innovation. Nah itu di kota gitu, bukan di tempat sepi. Kalau dulu inspirasi mungkin di tempat sepi, tapi sekarang ini proses-proses itu terjadi melalui sebuah proses sosial, umumnya ada di kota. Demikian kurang lebih yang bisa saya sampaikan karena waktunya sudah sangat pas. Nanti kita bisa elaborasi lebih jauh di diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wicak ke satu penjelasan yang menarik, terutama mengenai kota untuk semua itu, bagaimana kota itu memang harus digunakan atau berfungsi atau memberikan manfaat untuk semua orang, baik yang kaya maupun yang miskin, yang tentunya kota ini juga perlu mengedukasi orang-orangnya. Apakah akan terjadi urbanisasi seperti dipertanyakan Pak Wicak dan dijawab sendiri? Mungkin tidak, tetapi yang juga menarik sebenarnya kalau dikaitkan dengan keadaan sekarang itu adalah keadaan kontingen yang sebenarnya bisa diartikan juga freelance, itu yang bekerja di mana saja dia mau, itu mirip dengan keadaan sekarang dan apakah itu akan mempunyai pengaruh. Saya kira ini nanti akan dibahas oleh yang berikutnya, Pak Delik Hudala. Tapi sebelum Pak Delik, saya akan menyampaikan siapa itu Pak Delik. Pak Delik Hudala adalah dosen di PWK dan beliau itu adalah lulusan PhD dari Groningen, Master juga dari Groningen dan ITB, S1-nya dari ITB. Sekarang Associate Professor yang sebentar lagi akan Profesor dari SAPPK. Dan Research Coordinator untuk SAPPK, jabatan beliau sekarang. Sebelumnya adalah sekretaris di LPPM, dan mempunyai interest riset yang banyak, itu metropolit dan mega urban region, suburbanization. Jadi tadi apakah di urbanization itu Pak Delik ini ahlinya, decentralization, metropolitan, dan governance, transformation of urban frontiers dan emerging cities, itu beberapa yang dilakukan, dan Pak Delik ini sudah menghasilkan banyak sekali publikasi dengan Scopus Index sekarang barangkali 8 apa 9 ya, 8, jadi termasuk yang paling tinggi di Indonesia. Beliau akan memberikan ulasan terhadap dua presentasi tadi. Silakan Pak Delik. Ya. Terima kasih Pak Aryo selaku moderator. Selamat pagi, selamat juga untuk Pak Wicak, Pak Ridwan. Ini role model saya ya, kalau dalam bagaimana mengungkapkan ide-ide dalam produk yang komprehensif seperti buku gitu ya, tidak mudah. Dan di sini saya mungkin menjelaskan apa yang saya pahami sebagai student ya, karena dalam beberapa aspek juga ini hal baru untuk saya, meskipun menginspirasi sekali gitu ya untuk kita semua, termasuk saya pribadi juga. Mungkin kalau coba kita perhatikan bahwa kedua pembicara ini sesungguhnya concern dengan bagaimana kegatalan gitu ya, bagaimana kita
menyikapi persoalan yang berubah gitu ya, terkait dengan disrupsi dan tantangan-tantangan baru. Apakah planner ini tetap bisa business as usual atau apa yang menjadi hal baru gitu ya. Ridwan sendiri menekankan kepada peran contingent workers ya dalam kota pasca pandemi gitu ya. Ini ada beberapa poin yang mungkin bisa saya konsolidasikan bahwa untuk materi Pak Ridwan bahwa konteks contingent worker ini sesungguhnya merupakan salah satu respon atau ekses terhadap perubahan sosioteknikal gitu kalau secara umum, di antaranya revolusi teknologi, disrupsi teknologi. Ini salah satu ini sebenarnya salah satu pandangan konvensional yang terjadi bagaimana fenomena siklus ekonomi baru terbentuk itu adalah pandangan konvensionalnya karena perubahan sosioteknikal seperti disrupsi teknologi gitu ya. Dan yang terbaru adalah perubahan lingkungan ya seperti pandemi ini. Nah, ini meskipun tadi yang menarik bahwa sebagian penelitian baru gitu ya. Tadi saya sangat terinspirasi banyak sekali penelitian baru ya emerging gitu yang disampaikan Pak Ridwan. Bahwa masih pertanyaan sejauh mana sebetulnya disrupsi teknologi atau seperti TIK ini justru berkorelasi atau berhubungan dengan contingent worker. Tapi tadi ada sedikit diulas tentang postmortem gitu ya. Itu sebenarnya saya agak wondering karena dalam perspektif lain bagaimana pola baru itu juga muncul selain penjelasan konvensional sosioteknologi, bisa karena penjelasan critical thinking ya seperti postmortem. Apakah kalau memang TIK memiliki keterbatasan, apakah misalnya perkembangan sistem ekonomi global lah yang juga berpengaruh, atau tekanan organisasi ekonomi, sistem market, pasar, dan globalisasi ekonomi juga mempengaruhi bagaimana sistem pekerjaan terbentuk gitu ya. Dan ini akan berimplikasi pada poin kedua saya, pada tataran topikalnya itu adalah terhadap implikasi kota ya, khususnya spasial gitu. Tadi juga di-highlight oleh Pak Ridwan. Dan apa yang menarik, kalau mungkin pandangan awam atau hipotesis awal itu kalau kita berbicara TIK atau keterbatasan interaksi antara pekerja dan pekerjaan, itu kita akan berpikir dengan suburbanisasi dan seterusnya. Tapi ternyata ini adalah masih open question gitu ya. Apakah juga membuat reurbanisasi, apakah akan menghidupkan kembali kota lama, meskipun sebagian kasus menunjukkan munculnya pusat baru di kawasan pinggiran menjadi suatu tren. Nah, ada di poin berikutnya, ini sebetulnya yang juga menarik terkait dengan topik seminar kita itu, judulnya rekalibrasi peran perencana gitu. Nah, tadi sebetulnya ada yang mungkin hal kritikal gitu yang perlu kita pikirkan bersama, bahwa sesungguhnya apakah memang isu utamanya bagaimana kita mengkalibrasi, atau tadi sebetulnya implicitly disampaikan juga Pak Ridwan adalah berkreasi, berinovasi gitu ya. Karena ini bisa seperti berhubungan, tapi bisa juga kontradiktif, dalam arti ketika kita berbicara rekalibrasi itu kan menata ulang gitu ya. Berarti kita berasumsi ada satu standar, ada aturan yang pakem yang kita sepakati bersama dan masih berlaku gitu ya. Karena kalau dengan aturan dan standar yang lama berarti kita sebenarnya bermain dengan cara yang sama, tetapi si planner ini sebagai instrumen kota sudah mendeviasikan dirinya dari aturan tersebut sehingga harus dikalibrasi ulang gitu ya. Jadi seolah-olah si plannernya yang keluar dari standar yang ada. Atau sebetulnya tadi di-highlight juga terkait kreativitas, inovasi. Sebetulnya bukan plannernya yang
berubah, tapi si aturannya ini yang berubah, konteksnya yang berubah gitu ya. Kalau dahulu ketemu langsung itu tidak menjadi masalah, sekarang jadi masalah misalnya. Berarti ada standar yang berubah, jadi si alat meterannya yang berubah gitu. Jadi ini mungkin sepertinya hanya terminologi, tapi saya pikir ini fundamental juga bagaimana kita sebagai planner, karena mungkin justru tadi yang perlu juga ditelusuri lebih lanjut, sisi-sisi kreativitas dan inovasi itu keluar dari aturan lama gitu. Bagaimana kita menyelesaikan masalah keluar dari alat kalibrasi yang lama. Nah, yang terakhir, poin terakhir tadi Pak Ridwan ini meng-highlight agenda riset ini sangat menarik tentang requestioning a neighborhood unit gitu. Dan ini sebetulnya kalau relevansinya kita mungkin bisa rasakan sendiri ya, meskipun kita tidak meneliti bagaimana peran rumah tangga atau lingkungan sekitar rumah tangga menjadi kembali penting dalam penataan kota. Seperti halnya dalam skala negara, ternyata peran negara itu penting ya ketika COVID begini. Dulu kita atau sebagian dari kita sangat mendewakan market gitu. Ternyata akhirnya ketika begini yang dicari negara. Dan mungkin juga dalam konteks mikro kota, kita awalnya sangat terbius dengan keindahan pusat kota atau ikon-ikon kota. Ternyata yang kita butuhkan sekarang adalah neighborhood gitu ya. Ini suatu shifting pemikiran yang menarik untuk ditelusuri lebih lanjut. Mungkin sisi kritikal yang bisa disampaikan bahwa ketika kita bahas konsep neighborhood unit, mungkin perlu, kalau ini mungkin kalibrasi, nggak tahu ya. Apakah pemaknaan dan esensi neighborhood unit di negara-negara yang tadi menjadi piloting ya, seperti Singapura, Hong Kong, itu sama esensi konteks dengan di Indonesia? Karena misalnya dalam beberapa skimming reading gitu ya, dalam kasus mereka kadang agak top down dalam arti berangkat dari persoalan crowdednya fisikal kota sehingga harus dibagi-bagi menjadi parsial-parsial yang lebih kecil. Sementara dalam konteks Indonesia mungkin kita ada dimensi historis atau dimensi sosial bahwa itu bisa bottom up dan nilai sosial dari neighborhood itu jangan-jangan lebih kuat atau lebih penting dalam konteks kota di Indonesia daripada esensi fisiknya gitu ya. Jadi fisiknya mengikuti sosialnya, tidak dibalik. Tapi itu mungkin hanya sebuah apa istilahnya ya, open question. Saya sendiri jauh dari meneliti aspeknya, tapi itu suatu kegundahan lah yang bisa kita bahas bersama. Nah, itu mungkin untuk yang Pak Ridwan. Lalu untuk bahan yang disampaikan oleh Pak Wicak, ini sangat komprehensif sekali, tetapi tajam concern dengan apa yang menjadi masalah fundamental dari kota gitu ya. Itu terhadap bagaimana hak semua orang itu terhadap kota gitu ya. Dan sebetulnya ada yang menarik, mungkin poin pertama yang saya sampaikan dari paparan tadi, bahwa pada tadi di-highlight di depan dan di akhir, bahwa yang menjadi concern-nya harusnya adalah bagaimana kita peduli terhadap kelompok marginal gitu ya. Pada akhirnya itu yang menjadi concern kalau berbicara akses gitu ya, karena yang lainnya dia punya akses, tinggal mau ngasih apa tidak gitu. Nah, hanya mungkin tadi yang saya sendiri belum melihat secara spesifik bagaimana kita merespon untuk kelompok marginal. Tapi mungkin ini bahan diskusi. Lalu terkait dengan menghubungkan bahwa ide kota yang aksesibel untuk semua orang ini adalah kita tadi disampaikan menurunkan dari beberapa kesepakatan global seperti SDG dan NUA gitu ya. SDG dan NUA ini adalah suatu agenda global untuk membuat kehidupan lebih baik gitu ya, di seluruh dunia, khususnya di bidang settlement, dan secara spesifik kita membahas tentang kota. Gitu. Sebetulnya NUA ini sudah menjadi platform yang mungkin bisa dikatakan sudah formalistik atau inline dengan kebijakan perkotaan nasional gitu. Dan ini banyak sekali yang perlu kita lakukan gitu ya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.
khususnya bagaimana menciptakan kota yang aman, tangguh, dan berkelanjutan yang menjadi highlight topik ini. Terlepas dari berbagai indikator ideal ini, mungkin juga di sini kalau dimensi kritikal yang bisa kita lihat bahwa NUA ini adalah kesepakatan global. Dan kalau dari pendekatan tertentu, mungkin ini bukan bahasa politik atau sejarah, tapi bahasa akademis. Sebetulnya ini pendekatan kolonial gitu ya, dalam arti mensimplifikasi persoalan kota di seluruh dunia dan disepakati bersama gitu ya. Sehingga yang terjadi adalah negosiasi gitu ya, tarik menarik dan who define inklusif dan lain-lain itu adalah mereka yang memang punya expertise, punya kapasitas, punya experience, negara yang punya experience yang lebih gitu ya. Sehingga mungkin sejauh mana negara yang emerging ini kontribusi dalam mendefinisikannya gitu. Karena definisi inklusif dan lain-lain itu apakah di semua tempat sama gitu. Di sini mungkin sepertinya itu statement normatif, tapi kalau kita petakan aspek-aspek SDG atau NUA ini, seperti tadi yang disampaikan, memang yang clear itu adalah aspek-aspek substantif, seperti public transport yang murah atau tadi rumah yang murah dan lain-lain gitu ya. Tetapi kurang digali secara lebih konkret dimensi prosedural dan kontekstualnya, dalam arti how gitu, bagaimana caranya. Dan konteksnya, ada insentif, ada environment apa yang harus kita ciptakan agar itu terjadi gitu. Itu juga mungkin hal yang perlu banyak dieksplorasi, karena untuk kota-kota yang masih berkembang di Indonesia, justru dimensi prosedural dan kontekstualnya ini yang belum siap gitu ya. Mungkin poin terakhir adalah terkait dengan implikasi sosial juga ini ya. Apakah isu-isu ini, pandemi inklusiveness ini akan membawa kepada deurbanisasi gitu. Saya pun setuju dengan Pak Wicak bahwa sebetulnya kalau kita belajar dari sejarah, berbagai disrupsi itu bukannya sekarang gitu, dari dulu juga ada disrupsi gitu. Seperti sebelum ada mesin dan setelah ada mesin gitu ya. Sebelum ada ya dan seterusnya. Itu ternyata kenyataannya tidak mematikan pola lama, tetapi lebih banyak kepada mungkin mereinvent pola lama atau mentransformasi apa yang sudah lama atau menumbuhkan hal yang baru tanpa mematikan yang lama gitu ya. Hanya mungkin tingkat signifikansi yang akan berbeda. Sehingga dalam arti dari sisi ini maka terlepas deurbanisasi atau tidak, sebetulnya bagaimana memahami secara utuh bahwa perkembangan suatu kota itu punya dimensi historis gitu ya, ke belakang dan ke depan, tidak bisa diputus begitu saja. Meskipun kita misalnya berbicara tentang aspek yang sangat disruptif gitu ya, bahwa ada sesuatu yang betul-betul baru, tetapi apakah itu ahistorical gitu ya? Kita harus hati-hati gitu. Jangan-jangan langsung latah memasukkan aspek baru itu teknologi tanpa kita pahami sejarah kota itu. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan dalam waktu yang terbatas. Mungkin ini jauh dari interpretasi yang sempurna, tapi mungkin bisa memperkaya dan memicu diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih Pak Delik. Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan yang umum, saya ingin sebenarnya komen balik dari Pak Ridwan dan Pak Wicak terhadap komentar dari Pak Delik tadi. Mungkin Pak Ridwan dulu, barangkali ada hal yang penting untuk dibalik, terutama misalnya tentang reorganisasi neighborhood unit tadi yang menjadi satu pertanyaan atau Fordism tadi. Silakan Pak Ridwan. Ya Pak, sebelum itu mungkin saya seperti yang ditanyakan juga oleh Pak Haryo sebagai Ketua KK terkait dengan istilah rekalibrasi. Sebetulnya itu kalau dari sisi saya menunjukkan juga concern dan kekhawatiran juga. Pertama berkaitan dengan protokol penulisan tugas akhir, protokol perencanaan kota di satu sisi, terus kemudian
Di lain sisi ada disrupsi begitu ya. Bagaimana respons terhadap standar perencanaan kota itu sendiri, sehingga keduanya ini saling mencampur dan membutuhkan satu sikap perencana kota ini mau seperti bagaimana begitu ya. Nah, terus kemudian tadi yang neighborhood unit itu memang ada juga tulisan riset yang melihat mereka per 10 tahun begitu ya. Bagaimana pengembangannya itu, tapi kalau di sini lebih kepada kontingen workers ini satu pemicu saja, karena kalau di lain sisi neighborhood unit ini lebih kepada si trip generation-nya itu begitu. Bagaimana kemudian tidak sesederhana itu, karena ketika merencanakan ketangguhan lokal gitu ya, ada beberapa konsekuensi untuk mengurangi lalu lalang orang di jalan itu beraktivitas ke tempat lain, mobilitas begitu ya. Yaitu apakah tadi kasus yang di Ujung Berung, kebetulan wilayah studinya itu homogen begitu ya. Ada sedikit kawasan perumahan, terus lainnya adalah masih ada pertanian, dan sebagian itu belum menjadi bidikan para real estate untuk pengembangannya. Kalau ketahuan itu bakal jadi wilayah kota juga. Kenapa bisa demikian terkonserv? Karena ada gerakan dari masyarakat daerahnya itu sendiri begitu ya, masyarakat setempat untuk mengkonservasi, untuk tetap hijau. Ini pun menjadi perhatian karena konsep neighborhood unit akan membawa kepada ragam tata guna lahan yang ada begitu ya, apalagi kalau sudah dikaitkan dengan teori yang lain, circular economy, di mana inginnya tetap home base tapi terus kemudian pemenuhan ekonomi dasar terpenuhi juga begitu ya. Nah, terus kemudian saya langsung juga Pak Aryo mungkin respons yang ada di Q&A begitu ya. Ketika mengembangkan itu ternyata ada catatan tersendiri dari risetnya 3D Banerjee begitu ya, tentang karakteristik masyarakat Asia katanya. Di era segera setelah risetnya Jean Giuliano tahun 90-an itu, tahun 2003 3D Banerjee menceritakan tentang kekhasan bahwa urbanisasi di kota-kota pada negara Asia itu akan kian tumbuh dan berkembang mengalami akselerasi. Tapi yang perlu diperhatikan ada konsep territorial ties begitu ya, di mana warga Asia pada umumnya itu, termasuk yang saya rasakan sendiri begitu ya, sukar untuk merubah pola pergerakan begitu ya. Karena sudah terbiasa melakukan pola pergerakan ke situ, itu memiliki satu kekhasan tersendiri begitu ya. Padahal pola pergerakan secara kalau dijumlahkan begitu itu bisa menimbulkan tragedy of common, kemacetan begitu ya, menuju trip attraction itu tadi. Itu mungkin secara umum, saya tidak secara spesifik konsekuensi dari forwardism, terus kemudian ada ekonomi yang seperti ini gebrakan Provinsi Jawa Barat misalnya, ya boleh yang kawasan di pinggiran, terus kemudian kawasan perdesaan udah berusaha untuk cope dan melakukan komunikasi menggunakan perangkat TIK begitu ya, supaya bisa berjualan secara global. Namun demikian ada yang cons-nya juga begitu ya, terkait sama sistem ekonomi global itu bagaimana. Kemudian kalau akun yang tadi dan seterusnya ada yang mengambil alih oleh pelaku yang besar begitu. Itu mungkin jadi cerita tersendiri. Itu mungkin Pak Aryo secara umum, Pak. Masih mute, Pak. Pak Aryo masih. Ya, maaf. Ya, nanti kita akan lanjutkan dengan pertanyaan dari attendees. Tapi sebelumnya Pak Wicak, itu ada pertanyaan dari Pak Delik yang di akhir itu cukup menggoda juga sebenarnya. Bahwa sebenarnya pemikiran NUA itu adalah simplifikasi dari banyak persoalan kota di dunia dan kemudian dijadikan itu. Dan tentu pertanyaan lain. Yang apa sih, bagaimana sih sebenarnya tadi itu bisa diimplementasikan? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Saya kira itu pengamatan yang benar ya, karena memang kalau kita bicara pada tataran global, mau tidak mau akan terjadi simplifikasi dan generalisasi
Karena memang kondisi kota-kota di dunia ini kan sangat beragam, dan itu yang saya alami sendiri pada waktu mengikuti rapat-rapat sebagai anggota Policy Unit on Urban Governance dalam rangka penyusunan NUA ini. Itu perdebatannya memang lumayan banyak, karena banyak suara-suara dari kota-kota negara berkembang yang mungkin nggak teradopsi dan sebagainya. Masing-masing punya kepentingan sendiri-sendiri. Nah, seringkali pada waktu saya kemudian mensosialisasi SDG, karena saya juga terlibat dulu dalam mendukung masukan-masukan untuk SDG dan kemudian NUA, itu seringkali ada pertanyaan atau challenge bahwa apakah ini bukan sebuah imposisi global terhadap kepentingan lokal. Nah, ini yang kemudian saya katakan sebenarnya tidak begitu. Karena ya betul, PBB itu memang masih sangat dikuasai oleh powers ya, global powers Amerika dan Cina dan sebagainya. Tetapi dalam proses-proses yang sifatnya teknis sebenarnya sudah lumayan banyak berubah. Pada waktu menyusun SDGs, berbeda banget dengan pada waktu MDG, waktu kira-kira 20 tahun yang lalu yang sangat eksklusif. Proses SDG sudah lebih inklusif, demikian pula pada waktu menyusun New Urban Agenda itu sudah lebih inklusif. Saya sendiri juga ditunjuk dari segelintir orang untuk terlibat di dalamnya oleh pemerintah Indonesia. Nah, meskipun begitu, itu tidak bisa escape dari apa yang tadi Pak Delik sampaikan, ini terjadi proses simplifikasi dan generalisasi. Mau nggak mau terjadi. Tetapi itu diberi ruang sebenarnya nanti dalam implementasinya, ruang local context, adjustment, adaptation, dan sebagainya itu, baik SDG maupun New Urban Agenda itu tidak masalah, itu bisa. Yang penting prinsip-prinsip misalnya inclusiveness, mendorong kota yang aman, kota yang tangguh, dan sebagainya itu kita dorong, kita angkat. Justru sekarang yang menjadi challenge adalah yang saya alami adalah membuat ini menjadi sebuah bahasa bersama gitu ya, karena banyak wali kota juga belum paham mengenai apa itu SDG, bahkan bukan jangankan New Urban Agenda, SDG saja yang lebih luas saja kadang-kadang masih banyak yang belum dipahami begitu. Nah, itu salah satu latar belakang mengapa buku ini ditulis, antara untuk mengatakan bahwa look, ini karena di buku ini banyak contoh-contoh di Indonesia yang relevan gitu, sehingga sebenarnya kita pun sudah melakukan banyak hal yang kemudian kalau kita berikan kerangka itu sebenarnya sesuai dengan SDG maupun New Urban Agenda. Jadi benar Pak Delik bahwa memang terjadi simplifikasi dan generalisasi, tapi tidak benar kalau ini dilihat sebagai imposisi global terhadap lokal, imposisi paradigma dan sebagainya. Mungkin 20, 30, atau 40 tahun yang lalu hal itu terjadi, tapi sekarang pada tataran teknis sudah lumayan banyak keterlibatan dari the marginalized nation ya, kalau mau ada mengatakan begitu gitu ya. Tapi tentunya saja di dalam forum perdebatan-perdebatan teknis pun kadang-kadang juga mereka yang bahasa Inggrisnya lebih bagus mampu lebih influencing daripada yang ada hambatan bahasa ya, saya melihat begitu. Tapi ya itulah kenyataan dunia seperti itu. Sementara kalau yang respon terhadap Pak Delik begitu, nanti saya coba baca itu yang kalau pada disrupsi terhadap teknologi dan sekarang ini pandemik, bagaimana pandangan Pak? Oh iya, iya betul. Nah, memang pandemi ini akan terjadi diskriminasi fisik ya, misalnya orang di atas 60 tahun tidak boleh masuk ke mall, orang anak-anak umur berapa tidak boleh masuk ke ini segala macam gitu, karena untuk nggak boleh masuk kantor juga, ini nggak boleh ngajar ya. Dan sebagainya ya. Jadi kota menjadi tidak bisa untuk semua. Tetapi ICT sebenarnya membantu. Artinya kita tetap harus dimungkinkan untuk mempengaruhi proses-proses mempengaruhi pengambilan kebijakan kota. Misalnya Musrenbang itu kan sekarang sudah ada udah banyak yang menerapkan Musrenbang ya, Musrenbang kalau orang daerah bilangnya Musrenbang atau planning dan sebagainya. Nah, itu yang harus kita manfaatkan gitu. Kita mungkin tidak bisa hadir fisik,
karena sudah termasuk usia yang dilarang, tetapi dengan menggunakan ICT kita harus mampu untuk tetap ikut mempengaruhi proses-proses itu. Mungkin seperti itu Pak Haryo. Ya. Terima kasih. Saya sekarang akan mulai dengan pertanyaan dari audiens. Pak, sebagian itu ternyata sudah dijawab juga langsung oleh Pak Ridwan dan mungkin Pak Ijan, tapi ada beberapa yang belum dijawab. Ini misalnya dari Uti Hana Syafitri, dia bertanya, saya pernah mendengar konsep apartemen yang dilakukan di negara maju untuk mengurangi pergerakan dinamis masyarakat dari kota satu ke kota lainnya dalam hal untuk berangkat ke kantor atau sekolah. Apakah Indonesia sudah menerapkan konsep ini dan apakah titik apartemen yang dibangun di Indonesia sesuai dengan kaidah BWK? Saya bacakan 3 itu dulu ya. Kemudian ada juga mengenai Herbert ini bagaimana usulan kiat dan strategi untuk dapat diberikan kepada pemerintah dalam menuntaskan target SDGs yang sudah ada. Harus utamakan ke dalam RPJMN, RCPMD, atau yang sebenarnya padahal kondisi APBN, APBD sudah tertekan, defisit. Apalagi untuk saat ini, stimulus ekonomi. Saatnya perencana kota, RT, RW, RTTR menyusun rencana struktur dan pola ruang yang tidak hanya adaptif terhadap bencana alam, tetapi kepada bencana. Saya kira itu dulu 3. Mungkin ada komentar dari Pak Wicak atau Pak Ridwan. Baik, baik. Jadi sebenarnya kalau yang ditanyakan soal apartemen di titik-titik transportasi kan sekarang sudah sangat makin populer istilah transit oriented development itu ya. Jadi itu memang bagus untuk didorong sehingga akan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan sebagainya sehingga orang yang tinggal di apartemen dekat dengan transit station dan sebagainya itu akan lebih banyak mudah cenderung untuk naik kendaraan umum. Walaupun di dalam implementasi TOD yang saya lihat di Jakarta ini masih jauh dari TOD ideal, tetapi secara konsep itu perlu dipromosikan lebih jauh lagi. Kemudian SDG memang ada hitung-hitungan cost-nya itu berapa. Saya di dalam buku juga saya tulis sekian ribu triliun dan sebagainya. Tapi sebenarnya cost itu bisa menjadi lebih affordable kalau itu ditanggung bersama-sama dan bisa menjadi lebih murah juga gitu. Jadi yang menjadi challenge untuk pewujudan SDGs adalah sekarang bagaimana supaya ini menjadi milik bersama. Ini belum, walaupun karena Bappenas masih kritik saya, walaupun saya banyak bekerja bersama Bappenas, tapi kritik saya terhadap Bappenas masih belum banyak mengajak yang lain gitu. Tetapi kan pemerintah, Pak Jokowi sendiri sudah mengeluarkan Perpres sehingga semua lembaga-lembaga pemerintah sudah harus melihat paling tidak SDG. Memang COVID atau pandemi ini menjadi disruption seperti yang tadi Pak Delik sampaikan, tapi in the long run harusnya itu tetap menjadi patokan. Saya ingat pendapat Country Director UNDP di dalam sebuah webinar baru-baru ini mengatakan bahwa justru pada situasi seperti pandemi seperti sekarang inilah SDG menjadi penting karena dalam banyak hal itu kerangkanya sudah jelas di sana. Termasuk tadi misalnya kota sehat, berarti kita harus mendorong kota-kota untuk menjadi kota-kota sehat gitu. Nah ini yang saya lihat tadi di penelitian yang Pak Haryo sampaikan ada juga salah satu penelitian kota sehat ya. Itu menarik juga untuk saya ingin tahu juga seberapa jauh gitu. Gitu. Nah, saya juga lihat tadi beberapa Q&A yang ingin saya respon sedikit, kalau boleh Pak Haryo ya. Itu yang ada yang bertanya mengenai ketimpangan spasial itu seperti apa sih? Nah, ketimpangan spasial itu begini, kota-kota itu kan makin lama makin mahal, sehingga yang mampu tinggal di kawasan perkotaan itu adalah yang mampu membayar, sehingga yang tidak mampu itu lama-lama tergusur atau terpaksa menjadi ilegal. Nah, itu semakin menimbulkan ketimpangan karena kota itu memberikan benefit, sehingga yang punya benefit adalah mereka yang punya akses kepada ruang kota.
Nah, bahkan lembaga seperti Bank Dunia pun mengatakan begitu ya. Gitu. Nah, jadi sehingga perlu yang tadi Pak Delik sampaikan, oh sekarang orang butuh negara. Memang betul bahwa tidak bisa kita mengabaikan negara. Negara punya peran, swasta dan pasar itu punya peran, masyarakat sipil punya peran. Nah, di mana situasi-situasi di mana pasar itu gagal menyediakan, negara harus masuk, termasuk sebenarnya ruang kota bagi warga miskin untuk tinggal maupun untuk bekerja. Gimana caranya itu memang harus, tadi salah satu yang saya minta, kalau bisa ada studi yang lebih jauh lagi ya, land banking, Pak Aryo dulu banyak menstudi mengenai itu. Sama halnya juga soal PKL, tadi ada pertanyaan di Q&A, soal PKL itu gimana sih mestinya diakomodir atau nggak diakomodir, tapi jumlahnya banyak, nggak ada ujungnya gitu ya. Saya jadi ingat pernah bicara di Surabaya bersama Ibu Risma. Pada waktu itu saya berbicara karena masalah New Urban Agenda juga, saya mengatakan bahwa kota ini harus fungsinya bukan hanya untuk warganya sendiri, tapi juga untuk warga sekitar dan sebagainya. Memang dari sejarah-sejarah kota itu punya fungsi bukan hanya untuk warganya sendiri. Setelah acara itu Bu Risma menegur saya, beliau mengatakan ini nggak bisa begitu. Saya ini pusing menghadapi orang pedagang-pedagang datang segala macam gitu. Terus saya bilang, iya Ibu, hal ini tidak bisa diatasi oleh satu wali kota sendiri. Harus ada kebijakan yang tingkatnya lebih tinggi. Nah, yang saya bayangkan itu adalah kebijakan perkotaan nasional. Kita harus selesaikan supaya Indonesia memiliki kebijakan perkotaan nasional yang jelas, sehingga pressure kepada kota-kota yang sekarang ini menjadi gula itu bisa berkurang. Nah, sehingga dengan demikian ruang untuk memberikan tindakan afirmatif sehingga orang miskin dan sebagainya itu bisa berkarya di dalam kota dan mendapatkan manfaat dari kota itu bisa lebih dimungkinkan gitu. Kurang lebih seperti itu yang ingin saya tambahkan. Mungkin ada yang lain juga, tapi saya kira sementara stop di situ dulu, Pak Aryo. Masih mute, Pak Aryo. Terima kasih ini untuk satu sesi ini dulu. Yang berikutnya ada juga beberapa pertanyaan untuk Pak Ridwan yang belum dijawab kelihatannya. Untuk Pak Ridwan, apakah contingent worker dapat diterapkan di Indonesia? Di DKI Jakarta bagaimana ketangguhan lokal dengan konsep microcentric di Indonesia? Apakah Indonesia perlu revolusi penataan ruang? Ya, silakan Pak Ridwan. Ya, Pak Aryo, mohon maaf, itu katanya Pak Miming bertanya, Pak. Raise hand. Oh, kan lewat, saya nggak lihat gimana dia. Ya, silakan, saya tarik dulu deh. Silakan Saya itu jawab dulu ya, Pak ya. Nah. Tadi terkait dengan studi contingent worker sebetulnya ini sebagai pemicu begitu ya. Pemicu yang ada kaitannya dengan pola pergerakan, dengan pusat-pusat pertumbuhan, dan juga dengan penataan baik di home based activities di lingkungan permukiman dan di lingkungan tempat bekerjanya begitu ya. Nah, tadi kalau pertanyaan muncul apakah perlu penyesuaian dengan di tataran lokalnya untuk kehadiran contingent workers ini. Nah, ada studi-studi lanjutan yang bukan contingent workers dari studi yang pernah saya lakukan sekitar tahun menjelang berangkat ke Amerika itu tahun 2000 berapa itu ya, 2009 dan seterusnya begitu ya, bahwa ternyata ada aktivitas yang masyarakat itu senang untuk melakukannya bersamaan dengan aktivitas yang lainnya gitu ya. Ketika perbankan menyediakan